Selamat pagi Bapak-Bapak. Jadi pagi. Sehat selalu. Kemudian juga selamat pagi juga untuk jajaran manajemen, kemudian Kepala Teknik Tambang, Bapak Ferry Indrayana. Selamat pagi Bapak. Kemudian juga dan anggota Serikat Pekerja, seluruh pimpinan mitra kerja, dan juga seluruh karyawan dan keluarga besar PT Brau Coal. Semangat pagi! Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam acara syukuran hari ulang tahun PT Brau Coal yang ke-38 di tahun 2021 ini. Dan ini sangat luar biasa. Kita harus mengucapkan syukur karena kita diberi kesehatan dan juga diberi kekuatan untuk bertemu di acara yang luar biasa ini. Sekali lagi kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk memasuki agenda pertama, kita akan bersama-sama menyanyikan himne Sinarmas dan Mars Brau Coal. Untuk itu, ini sebagai wujud dari kebanggaan akan identitas kita, dan kami mohon dengan hormat Bapak dan Ibu untuk berkenan berdiri. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hanya adalah sinar mas terang, bertekad jadi yang terbaik, selalu teguh dan nilai integritas, sikap positif dan berkomitmen, perbaikanlah berkelanjutan, inovatif dan tetap loyal, terus berdiri bangun lagi Indonesia, ibu pertiwi, daya lestari bagi tertinggi, sinar mas yang berkarya untuk negeri, satu mentegak harmoni zaman, sinar mas terus jaya. Berbakti membangun negeri Indonesia, ibu pertiwi, daya lestari bagi tertinggi, sinar mas yang berkarya untuk negeri, yang terbaik bagi Indonesia. Tangguh kuku berjaya, hasilkan dagang energi terbaik dalam eksplorasi kehidupan lestari. Tambang modal pembangunan, potensi masa depan dengan teknologi inovasi, sejahterakan hari ke hari. Mari wujudkan cita-cita, bentangkan karya dan jasa, pemimpin ahli ragam energi, Brau Coal jaya pasti.
kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Luar biasa tadi semangatnya. Dan untuk menambah kebanggaan kita dan cinta kita terhadap perusahaan yang kita cintai bersama-sama ini, mari bersama-sama kita akan menyaksikan persembahan video hari ulang tahun Brokol yang ke-38. Mari kita saksikan. MSG, penggerak kehidupan. Modal pembangunan berkelanjutan. Meski pandemi jadi tantangan, tak membatasi kami untuk berjuang. Bahu-membahu, saling membantu untuk bangkit dan bersatu. Bersama menjalankan kebaikan dengan disiplin protokol kesehatan. Dan lagi perkembangan teknologi motivasi kami dalam transformasi. Semangat kami berinovasi terus berkarya untuk negeri. Dedikasi nyata dari masa ke masa. Gapai mimpi bersama untuk Indonesia. Usia yang ke-38 tidak hanya sebuah angka, namun sebuah cerita atas kebersamaan untuk pencapaian yang luar biasa. Kami bangga jadi bagian dari keluarga besar PT Brokol. Terima kasih atas kontribusi aktif untuk mendukung bagian masyarakat. Maju bersama Brokol. Iya, kita tepuk tangan dulu bersama-sama. Itu video yang sangat luar biasa. Silakan Bapak Ibu, tepuk tangan virtualnya. Wah, menggema di seluruh Nusantara ini tepuk tangannya. Sekali lagi terima kasih. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar PT Brokol di ulang tahun yang ke-38 ini. Dan mudah-mudahan ini bisa kita budayakan. Budayakan mengundang sayanya maksudnya. Untuk setiap acara ulang tahun. Sebenarnya kalau saya hadir tuh nggak harus nunggu ulang tahun juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Rapat, misalnya ada rapat mingguan rutin, undang saya virtual juga bisa. Saya siapkan waktu. Pokoknya kalau untuk PT Brokol, Cak Lontong akan siapkan waktunya. Dan ini sudah saya sampaikan ke panitia juga, bahwa untuk PT Brokol, ini saya umumkan, mulai sekarang kalau nanti ada acara apapun, PT Brokol kalau mengundang saya, cukup membayar 50%. Jadi ini secara resmi saya sampaikan Bapak Ibu, cukup membayar saya 50%. 50% DP, 50% pelunasan maksudnya gitu. Jadi bisa 2 tahap, nggak harus langsung selesai gitu. Tapi seperti biasa, ini adalah hal yang luar biasa. Saya diminta mengisi acara sambil menghibur di sini, tapi terus terang sebelum saya menghibur PT Brokol di ulang tahun yang ke-38, saya ini sudah terhibur duluan Bapak Ibu. Benar, saya begitu dapat telepon dari panitia yang ngisi acara ini, saya sudah terhibur duluan. Saya selama ini banyak off-nya Bapak Ibu-nya. Saya bukan pamer, kalau dulu, ini memang masa yang berat ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu job saya jauh-jauh
Kayak misalnya ini harusnya tertunda nih, harusnya saya ulang tahun 2 tahun yang lalu ini hadir, tapi karena kondisi akhirnya baru sekarang bisa. Tapi nggak tahu kalau dengan PT Brokol kayak apa istilahnya, ada hal yang hubungannya susah saya ceritakan gitu. Ini pertama kali kita ketemu kayak rasanya belum pernah ketemu sebelumnya gitu loh Pak. Gimana itu menjelaskannya Pak? Susah sekali itu. Saking dekatnya saya dengan PT Brokol ini, makanya saya sudah telepon dulu sebelum pandemi karena penerbangan gampang. Saya itu acara pagi bisa di Jakarta, nanti mungkin sorenya sudah di Berau gitu. Mungkin besoknya lagi siang sudah di Medan, wah pindah kemana-mana karena penerbangan gampang. Jadi job saya jauh-jauh gitu. Sejak pandemi ini job saya karena penerbangan agak terbatas, job saya malah semakin jauh-jauh. Ini kalau dulu jauhnya jauh jarak Bapak ya. Kalau sekarang jauhnya jauh waktu nunggunya gitu. Makanya saya terima kasih sudah terhibur, imun saya begitu dapat telepon dari panitia ini langsung meningkat lah, luar biasa. Apalagi protokol kesehatan saya lihat tadi ini jadi hal perhatian utama dari PT Brokol kan. Saya juga sebagai insan ini pentingnya kesehatan. Saya kemana selalu pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Setelah pegang apapun saya cuci tangan pakai sabun. Saya cuci tangan pakai sabun kan pegang sabun ya Pak ya. Saya cuci lagi. Bukan sabun lagi, saya cuci tangan lagi. Pokoknya setelah pegang apapun saya cuci tangan. Bahkan semalam MotoGP saya pegang Valentino Rossi. Wah setelah pegang Valentino Rossi saya langsung cuci tangan. Pokoknya ini semuanya demi kesehatan. Kesehatan menjadi hal yang utama, penting sekali. Dan mohon maaf, saya yakin bahwa semua yang ada di sini pasti didukung, disupport oleh keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Kita juga harus berbangga dengan keluarga kita. Tepuk tangan juga untuk keluarga kita dan keluarga besar PT Brokol. Luar biasa. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat. Yang jelas Pak, salah satu media penularan virus. Makanya saya udah setahun ini nggak kasih uang sama istri Pak. Udah setahun. Bukan pelit Pak, tapi karena saya sayang. Sayang sama istri, takut ketularan kan Pak. Bukan berarti saya pakai sistemnya dirubah Pak. Kalau dulu tunai ngasihnya, sekarang saya pakai sistem cashless sudah. Saya sudah nggak pakai main tunai tapi cashless. Jadi kalau istri minta cash, saya ngeles. Istri minta cash, saya ngeles. Itu sistem cashless itu bisa mempertahankan perekonomian di masa pandemi. Saya coba luar biasa. Dan saya melihat ini selain protokol kesehatan diikuti di PT Brokol ini, nah yang saya lihat juga bagaimana insan-insan yang sangat proaktif, insan-insan yang sangat penuh daya kreatif dan inovatif ini juga luar biasa. Bicara masalah itu, kita tidak terlepas dari teknologi. Seperti sekarang, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tapi kita bisa bertemu secara virtual. Memang kadang kalau kita rasakan aneh Pak masa pandemi ini ya. Misalnya kita rapat aja, tapi secara virtual. Jadi di masa pandemi ini rapat, tapi dilakukan dengan cara renggang. Iya Pak, maunya rapat tapi malah harus renggang. Kan kalau rapat harusnya kan rapat Pak ya, nggak boleh renggang. Jadi kita rapat dalam bentuk virtual, jadi menjaga jarak, jadi rapat dalam kondisi renggang. Tapi apapun kita lakukan demi kesehatan. Dan inovasi itu penting banget. Makanya nggak usah jauh-jauh nih, saya bersyukur saya punya istri yang, saya dikaruniai istri yang alhamdulillah, istri saya itu pintar nyari duit nih Bapak Ibu. Saya bukan pamer ya, saya nyimpen di mana aja ketemu. Pintar nyari duit istri saya itu. Wah, saya sudah sembunyiin di mana aja masih ketemu. Hebat memang. Tapi bagaimana memanfaatkan teknologi, inovasi ini penting. Inovasi, kreativitas itu penting. Ini contohnya istri saya. Lihat suaminya, jobnya mulai berkurang frekuensinya, kreatif, muncul ide. Ini kalau bisa ditiru, istri saya itu responsif orangnya. Begitu kondisi, wah suaminya nggak, jobnya berkurang, ide. Istri saya itu kan kebetulan pintar masak. Jadi kalau saya suruh
Mah, bikinin kopi dong. Masa aku kan bisa bikin sendiri gitu. Mah, cuciin baju dong. Masa aku gitu. Pokoknya saya suruh apa aja dia jawabnya masak. Masa aku gitu. Jadi pinter masak istri saya itu. Mungkin bapak-bapak punya istri yang sama. Itu hebat, itu luar biasa Pak. Harus diteruskannya. Karena saya saking sayangnya sama istri. Saya apapun kondisi istri saya itu buat saya. Istri saya paling cantik sendiri. Buat saya Pak. Istri saya itu paling cantik sendiri. Makanya saya larang kumpul sama teman-teman. Karena dia begitu kumpul sama teman-temannya, mohon maaf, jadi nggak cantik. Cantiknya itu kalau sendiri. Istri saya itu paling cantik sendiri. Jangan kumpul sama temennya gitu. Apapun kondisinya apa ya. Kalau wanita itu ya, bapak-bapak pasti tahu lah. Wanita itu hanya jangan dilihat secara fisik, tapi apa? Inner beauty. Nah, istri saya itu punya inner beauty. Kecantikannya itu dari dalam. Makanya saya larang keluar, karena begitu keluar juga nggak cantik. Udah, kamu itu cantiknya dari dalam, jangan keluar. Walaupun kadang-kadang Pak ya, namanya dinamika kehidupan. Saya itu, mohon maaf, saya itu sering berantem sama istri loh. Tapi tetap harmonis, karena dia kadang-kadang kalau sampai berantem itu kasihan. Istri saya itu sampai apa ya, sujud-sujud gitu Pak, sampai merangkak-rangkak itu saya kasihan lihat. Istri saya itu kalau berantem sampai sama saya, endingnya itu mesti sujud-sujud, merangkak-rangkak sambil nunjuk-nunjuk gitu. Ayo Pak, keluar kamu dari kolong. Karena saya sembunyi di bawah kolong tempat tidur Pak. Jadi istri sampai merangkak sujud-sujud. Saya melihatnya nggak tega gitu Pak. Makanya sejak sekarang saya kalau berantem sama istri, saya sembunyinya di atas lemari. Biar istri nggak sujud-sujud. Dengar-dengar. Istri saya itu kreatif. Pak, tak bantuin Pak. Gitu. Bantuin apa? Aku jualan kue kering deh lewat online. Nah ini pemanfaatan teknologi ini jangan lupa juga. Ini pasti di PT Brokol juga yakin bahwa namanya teknologi dimanfaatkan dengan baik. Istri saya membantu saya jualan kue kering lewat handphone. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa strategi Pak. Sudah ada teknologi, kita lupa strategi, ini yang bahaya. Strategi itu tetap harus penting. Contohnya istri saya jualan kue kering online lewat handphone. Tapi yang pertama kali laku, malah handphonenya. Wah, setelah itu nggak bisa jualan kue lagi. Kamu gimana jualan handphone kok? Jualan handphone. Jualan kue kok yang laku handphonemu. Habis untungnya lebih banyak Pak. Waduh, ini jangan terjebak dengan hal-hal yang pragmatis. Nah, kalau saya lihat ini bagaimana PT Brokol ini bersinergi, ini menuju ke masa depan yang luar biasa, ini menunjukkan sesuatu yang sustainable, berkesinambungan. Ini yang saya bangga, nggak pragmatis seperti istri saya. Tapi bicara teknologi, saya lihat bagaimana ini acara ini bisa dilakukan dengan luar biasa berkat bantuan teknologi. Ini pas istri saya itu jago IT Pak. Benar, istri saya itu jago IT, saya baru sadar sekarang. Padahal dulu sebelum rame tentang IT itu, saya ingat sekarang. Karena dulu kalau saya pamit pergi kemanapun sama istri, pesannya mesti, Pak, Bapak harus hati IT. Loh, jadi istri saya itu sudah tahu sejak dulu pentingnya IT. Buktinya kalau saya pergi pamitnya ke Jagul. Bener Pak, istri saya, Bapak Ibu nih terutama Bapak aja saya kasih tipsnya. Saya dan istri kan handphonenya sama Pak. Tipenya, mereknya sama. Tapi hebatnya istri saya ini, masalah teknologi. Password saya bisa dibuka, Pak. Ini padahal handphone saya ini paling canggih loh, Pak. Pakai Face ID, Bapak pasti semua punya ya. Handphone yang pakai Face ID. Ternyata kalau di tangan istri saya bisa dibobol. Saya nggak tahu caranya. Mungkin pas saya tidur, Pak. Ini hati-hati, Bapak. Biasanya kalau sampai handphone kita diketahui istri passwordnya, biasanya besoknya kan ada diskusi kecil gitu, Pak ya. Diskusi kecil yang berkepanjangan, tapi biasanya gitu. Nah ini handphone saya mungkin pas saya tidur, dideketin ke muka saya. Pokoknya intinya kebuka. Wah canggih. Akhirnya saya balas Pak. Besoknya pas istri tidur, HP-nya saya ambil, saya deketin ke wajahnya. Nggak kebuka. Ya, saya deketin, nggak kebuka juga. Matanya saya buka, nggak kebuka. Saya jadi bingung. Merek sama, tipe sama, kenapa nggak bisa kebuka? Saya baru sadar setelah lama mikir. Ternyata Pak, istri saya itu kalau tidur nggak pernah pakai make up. Jadi handphonenya sendiri nggak mengenali wajahnya. Beda banget istri saya kalau pakai make up sama enggak. Handphonenya sendiri sampai nggak kebuka.
Pokoknya pengalaman saya sejak saat itu, supaya handphone nggak kebuka lagi sama istri, saya kalau mau tidur Pak, sejak saat ini, saya pakai make up dulu, baru tidur. Supaya nanti handphone saya nggak bisa dibuka. Sekarang saya kalau mau tidur sampai normal, pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai alis, pokoknya demi keamanan bersama. Makanya memanfaatkan teknologi dalam rangka berkreasi dan berinovasi itu sangat diperlukan, apalagi di masa seperti sekarang. Tentunya juga ini untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kalau kita produktif, dan siapa juga yang tidak bisa bahagia dan bangga, apalagi menjadi keluarga besar dari PT Brokol dengan tambangnya yang sangat kita butuhkan dan sangat kita banggakan ini. Tapi nanti akan saya lanjut, suasananya semakin meriah, suasananya masih kita akan teruskan dulu acaranya, karena akan ada sambutan terlebih dahulu. Nah, ini yang paling penting nih. Ini kalau nggak ada sambutan dari beliau-beliau, nanti juga acaranya jadi kurang serp. Nah, yang pertama, kita akan bersama-sama ikuti dari sambutan dari perwakilan pekerja. Nah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Lukman Rahim. Kami persilakan Pak Lukman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat pagi. Selamatan bisa. Lingkungan lestari. Brokol. Hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bertepatan dengan hari ulang tahunnya PT Brokol. Mudah-mudahan kita bersama PT Brokol selalu maju ke depannya. Dalam acara ini adalah mungkin di ulang tahun pertama PT Brokol kita dalam Zoom ya, dalam Zoom seperti ini. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi, artinya corona cepat berlalu. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun PT Brokol yang ke-38. Ini adalah satu usia kalau kita bandingkan dengan Malaysia dan Indonesia. Usia yang sangat matang ya, matang dalam bentuk fisik mungkin, matang dalam berpikir. Tapi kita tahu bahwa PT Brokol izinnya kalau nggak salah sampai tahun 2025 Pak ya. Artinya usia secara manusia usia yang matang. Tapi kalau usia dalam usia PT Brokol dalam usia senja. Ya, jadi produksinya ya kira-kira dari dulu ya, jadi persiapan untuk pasca tambang itu juga penting kita lakukan ya. Jadi dengan sisa usia PT Brokol yang 4 tahun, tapi harapannya sih mudah-mudahan bertambah. Dan sebelum kita lanjut, saya lupa mengucapkan pada Pak Presiden Direktur Pak Buganto, masih Pak Buganto ya Pak ya, Presiden Direktur PT Brokol, Pak Buganto, Direktur Operasional Pak Arifin, dan Direktur ARS Pak Satio. Pak Satio ada Pak Satio? Dapat olehkan Pak, mudah-mudahan Bapak semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat memimpin PT Brokol ke depan lebih bagus lagi. Dan saya juga ajak kepada teman-teman, marilah kita bekerja dengan baik ya, bekerja dengan baik untuk
sama-sama membangun PT Brokol ke depan lebih maju, dan yang paling penting buat kita adalah dalam kondisi COVID seperti ini, mari kita sama-sama menjaga agar kita terhindar atau terpapar dari COVID-19 sehingga operasional ke depan tetap berjalan dengan baik. Itulah harapan kita, dan target-target produksi bisa tercapai dengan baik pula. Dan keberhasilan PT Brokol tentu keberhasilan kita semua. Tapi harapan kami sebagai pekerja bahwa bagaimana Brokol ke depan lebih bagus, kesejahteraan karyawan pun semakin meningkat, ya, sehingga jangan berbanding terbalik, produksinya tambah meningkat, kesejahteraan karyawan mandat di situ-situ aja. Ya, jadi kesejahteraan karyawan itu juga penting buat kita. Oke, saya mengucapkan selama beberapa tahun PT Brokol yang ke-38, mungkin kita semua lebih dewasa untuk menjalankan roda organisasi ini, menjalankan perahu ini ke depan lebih baik. Dan Pak Ferry sebagai Kepala Tim Tambang, Wakil Kepala Tim Tambang, semuanya bisa membimbing karyawan, sebab mengajak kita semua karyawan agar kita sama-sama terhindar dari segala malapetaka, segala bencana, kecelakaan kita, dan kesejahteraan karyawan dan kesejahteraan buat keluarga kita semua. Oke, saya kira demikian. Saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Dan juga terima kasih Pak Lukman Rahim, sambutan yang luar biasa dari perwakilan pekerja. Dan selanjutnya ini juga akan kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Arief Widartono selaku Direktur Operasional NHSE PT Brokol. Kami persilakan untuk Pak Arief. Monggo. Terima kasih, Cak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suganto Wijaya, yang saya hormati jajaran direksi yang hadir maupun yang mungkin belum hadir, Pak Dwi Suseno, Pak Bambang Herawan Haliman, Pak Edi Santoso, Pak Satyo, dan Pak Leonard Fredrik. Yang saya hormati Kepala Teknik Tambang PT Brokol, Pak Ferry Indrayana, Manajemen PT Brokol, Serikat Pekerja PT Brokol, pimpinan mitra kerja yang mungkin juga hadir pada acara hari ini, serta karyawan dan keluarga besar PT Brokol, dan juga semua yang hadir secara langsung, baik di ruang Ebony, di ruang meeting di site, maupun yang hadir secara virtual, yang sudah dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara syukuran hari ulang tahun PT Brokol ke-38 di tahun 2021 ini. Di usia yang 38 tahun ini, usia yang dewasa kalau kita sebagai manusia, semangat kita sejalan dengan tema yang diusung, yaitu prokes, proaktif, dan produktif. Masa pandemi COVID-19 untuk seluruh masuk industri kita harus disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan operasional dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja. Tentunya memerlukan dukungan dan komitmen seluruh pekerja untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja dan di keluarga kita. Pandemi COVID-19 telah memaksa setiap individu dan kelompok kerja untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tidak hanya tentang protokol kesehatan, tetapi secara individu harus selalu proaktif berkontribusi dan melahirkan
inovasi-inovasi baru dalam operasional, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, serta aspek pendukung operasi lainnya yang berorientasi pada transformasi sumber daya manusia, proses, dan implementasi teknologi, sehingga dapat memberikan dampak dalam efisiensi biaya, peningkatan kualitas, dan mempersingkat proses suatu pekerjaan. Hadirnya SR, Money Ice, B-Shield, My Learning, DMS, dan inovasi-inovasi lainnya merupakan upaya dilakukan dengan transformasi teknologi PT Brokol, sehingga memberikan dampak yang positif untuk menciptakan pekerja yang kompeten dan disiplin, operasional yang aman, produktif, dan efisien, serta memenuhi kaidah penambangan yang baik dan benar. Pemanfaatan teknologi ini pun akan selalu dikembangkan oleh perusahaan untuk menunjang keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Secara global, pandemi COVID-19 telah mempercepat implementasi transformasi teknologi dan inovasi dalam proses kehidupan manusia. Banyak proses kerja atau produk yang lama telah hilang, dan proses kerja dan produk yang baru yang lebih produktif, lebih efisien, dan ramah lingkungan tercipta. Kontribusi dan peran serta secara aktif dari setiap pekerja dalam proses adaptasi transformasi teknologi diyakini akan memberikan nilai tambah dan kontribusi dalam fungsi organisasi yang tentunya akan memberikan nilai individu pekerja tersebut menjadi lebih kompetitif dan dapat tetap eksis dalam proses perubahan tersebut. Tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan akibat dampak pandemi COVID-19 yang juga menyebabkan permintaan dan harga komoditi batubara berada pada titik terendah, dan tantangan untuk menjaga kesinambungan cadangan batubara dari perusahaan memaksa perusahaan harus menurunkan produksi dan melakukan semua upaya yang mungkin dilakukan untuk menjaga arus kas dan keberlangsungan operasional dan usahanya. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berkat dukungan dari semua pihak, tantangan-tantangan tersebut dapat dilewati dan kondisi di awal tahun 2021 ini telah memberikan titik cerah dengan kembali naiknya permintaan dan harga batubara, sejalan dengan telah mulai dilakukannya vaksinasi COVID secara global. Saya berharap di tahun 2021 ini kita dapat memanfaatkan momentum harga komoditi yang baik dengan memenuhi target produksi yang tentunya harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan dan operasi tambang yang aman, yang produktif, dan efisien. Dengan tetap waspada, karena fluktuasi harga komoditi dan ekonomi bisa saja kembali turun jika pandemi COVID tidak dapat dikendalikan secara global. Perjalanan panjang PT Brokol seiring dengan kontribusi aktif terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di lingkaran operasional perusahaan menjadi bagian dalam kemajuan pembangunan Indonesia, khususnya di Kabupaten Berau. Menjadi tanggung jawab bagi perusahaan dan setiap pekerja untuk tentunya berkontribusi memberikan dampak positif atas keberhasilan operasional perusahaan sebagai bagian bagi kemajuan Kabupaten Berau dan Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman, bahwa cadangan tambang batubara yang ada pada akhirnya akan habis. Mengingatkan kita untuk mempersiapkan industri baru atau kegiatan ekonomi yang baru pasca tambang yang diharapkan dapat tetap memberikan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Berau ketika tambang memasuki tahapan pasca tambang. Kondisi akhir tambang yang pasti terjadi memberikan peluang bagi setiap individu pekerja untuk berperan serta dengan melakukan inovasi dan adaptasi disesuaikan dengan tuntutan dan peluang perubahan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, atas seluruh upaya dan doa
pekerja PT Brokul bersama mitra pekerjanya, kita dapat melalui tantangan demi tantangan. Saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga atas dedikasi, loyalitas, dan karya yang telah ditorehkan oleh seluruh pekerja, sehingga PT Brokul terus tumbuh dan berkembang. Sampaikan pula salam hangat dan terima kasih saya kepada keluarga yang telah mendukung para pekerja sehingga dapat memberikan kontribusi terbaiknya. Mengakhiri sambutan ini, kita panjatkan syukur bersama atas perjalanan kita hingga usia PT Brokul ke-38 ini. Selamat ulang tahun PT Brokul yang ke-38. Tetap semangat dan disiplin, protokol kesehatan, proaktif dalam menghadapi perubahan, dan selalu produktif untuk bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Luar biasa sambutannya. Sudah saya sampaikan salam tadi untuk keluarga saya juga Pak. Karena saya juga menjadi bagian keluarga besar PT Brokul dan kita tadi mengikuti apa yang disampaikan tadi Pak Lukman, Pak Arif. Saya jadi tahu bahwa sebenarnya saya nggak tahu gitu. Jadi saya tahu bahwa sebenarnya saya ini nggak tahu. Aneh ya, saya jadi energi ini semangat mengantisipasi semua perubahan. Dan selanjutnya kita akan simak sambutan dari yang terhormat Bapak Satyo Nugroho selaku CRO Sinarmas Mining. Kepada Pak Satyo, kami persilakan. Ya, terima kasih Cak Lontong. Salam kenal juga dari saya. Selamat pagi semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Puganto Wijaya dan yang saya hormatin seluruh jajaran direksi, Bapak Dwi Suseno, Bapak Arif, Bapak Bambang, Bapak Edi, dan Pak Leonard, serta seluruh jajaran manajemen PT Brokul, Serikat Pekerja PT Brokul, pimpinan, mitra kerja dan karyawan, serta keluarga besar PT Brokul yang saya cintai. Jadi saya merasa bersyukur pada hari ini bersama-sama dengan kita semua memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan berkat-Nya, kita masih diberi banyak keselamatan. Kemudian kita juga diberi kesehatan dan kesempatan berkumpul seperti tahun-tahun sebelumnya di dalam perayaan dan syukuran yang hari ini kita merayakan hari ulang tahun Brokul yang ke-38 di tahun 2021 ini. Temanya ini sama seperti Cak Lontong tadi ini, prokes, kemudian proaktif dan produktif. Jadi kenapa? Karena ini menjamin keberlangsungan seluruh kegiatan operasional yang ada di tambang di Brokul yang kita cintai ini. Jadi tidak hanya prokes dan keselamatan, tetapi juga etos kerja yang setiap tahun kita perbaharui untuk menumbuhkan semangat dan menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini, supaya kita tetap berusaha untuk menjaga dan menerapkan protokol kesehatan tadi. Yang kedua adalah kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri. Kalau kita lihat, ini menjadi aspek fundamental di tambang ya, dan ini kami harapkan supaya terus dijaga sehingga setiap orang bisa berdisiplin menerapkan seluruh kegiatannya dengan berprinsip kepada keselamatan dan kesehatan kerja. Yang tidak kalah pentingnya adalah tadi kita banyak bahas di awal, yaitu mengenai penerapan teknologi inovasi, kemudian digital yang tadi dari Cak Lontong, kemudian Pak Aud juga Mas Lukman ya.
Jadi kita harus selalu dukung terus supaya kita semua berkomitmen meraih pencapaian kinerja dengan menggunakan berbagai fungsi teknologi yang sudah diterapkan di Braukul. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah sebetulnya bagian dari pekerjaan kita semua, yaitu human resources itu sendiri. Jadi bukan hanya pekerjaan di tempat saya ini, tetapi juga di Pak Awit, Pak Edi, Pak Leonard, Pak Dwi, supaya kita menghasilkan manusia-manusia yang berselaras dengan bisnis perusahaan, sehingga karyawan kita menjadi sangat kompeten. Dari tahun ke tahun kita perbaharui, kita develop, kita bimbing, kita training, supaya skillnya dan kompetensi itu akan dapat banyak berkontribusi. Mari kita mulai membekali diri kita untuk skill kita melalui yang tadi Pak Awit bilang, My Learning, sehingga semua teman-teman itu bisa belajar. Karena di My Learning itu sebetulnya free. Jadi perusahaan yang bayar tuh. Kan enak itu dari seluruh university ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi di situ ada panduannya, kemudian di situ juga ada pilar-pilarnya. Jadi misalnya kayak saya ini HR, saya bisa belajar di finance. Tuh. Jadi ya inklusif, jadi pendidikan buat semua orang. Kemudian di usia yang ke-38 ini, kita juga sudah banyak menempuh perjalanan ya. Terima kasih kepada seluruh manajemen Braukul, sehingga perusahaan yang kita cintai ini bisa tumbuh dan berkembang. Dan bahkan bisa bertahan di masa pandemi COVID ini. Walaupun banyak tantangan, perubahan itu dari perubahan regulasi pemerintah, kemudian adanya pandemi itu sendiri, dan juga harga market batubara yang selalu naik turun. Dari 100 US jatuh sampai di bawah angka 30 US, itu juga cukup mengkhawatirkan, tapi kita bisa menangani dengan baik. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih dan kerjasama yang sangat baik dari seluruh mitra kerja Braukul yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Rasa bangga dan penghargaan dan loyalitas, sehingga keberlangsungan bisa tetap terjaga dengan menjaga nilai-nilai perusahaan. Nah, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan panitia yang sudah bekerja keras, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mulai dari bagian-bagian yang mulai menyiapkan ini sejak dari lama, menghubungin vendor, menghubungin Cak Lontong, menyiapkan acara, ya, ada video dan sebagainya, luar biasa. Walaupun tadi kita berjauhan, tapi seperti tetap bersatu. Akhir kata, saya ucapkan rasa syukur dengan bertambahnya usia dari PT Braukul yang kita cintai ini. Atas nama manajemen, selamat ulang tahun kepada PT Braukul yang ke-38. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menaungin langkah kita bersama untuk mencapai masa depan yang gemilang. Terima kasih atas waktunya, dan saya juga ini mohon Cak Lontong, nanti mungkin saya akan sampai 10.15 karena saya ada lanjut, ada pertemuan, tapi hati saya tetap ada di Braukul nih. Saya sambil 2 Zoom, jadi satu meeting, satu ikut mendengarkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa sambutannya dan bagaimana perhatiannya. Kita persilakan Bapak, memang tugas Bapak ini sangat sibuk sekali, tapi saya berterima kasih karena kalau hari-hari biasa menghadap Pak Satyo ini sangat susah karena beliau sibuk. Tapi alhamdulillah hari ini Pak Satyo menghadap saya gitu. Walaupun menghadapnya lewat kamera ya Pak ya. Karena memang nama beliau ini yang luar biasa. Swasono Satyo. Swasono itu punya makna Pak. Swasono itu menciptakan suasana ceria di sini dan di sono.
Wah, jadi di mana-mana Bapak ini bisa membawa suasana yang ceria. Satyo, luar biasa dan tetap bisa dipercaya. Wah, tepuk tangan buat Bapak. Dari Surabaya Pak ya, kalau saya dengan ini bukan pamer nih buat semua keluarga besar Surabaya. Saya dengan di Surabaya nih, sama kita Pak. Unek kita Pak berarti. Nah beliau ini sudah kenal lama dengan saya bukan sombong nih, mungkin teman-teman di Purwokerto belum tahu ya, saya itu udah kenal lama dengan beliau. Terakhir ketemu itu waktu kita terakhir ketemu itu Pak ya. Terakhir saya ketemu Bapak itu waktu Bapak terakhir ketemu saya itu kan Pak ya. Itu jadi saya lupa. Cuma saya begitu ketemu saking karena kenal lama, begitu ketemu Pak Satyo langsung saya sapa. Pak Satyo, Pak Satyo lihat langsung lama gitu mengenali saya. Siapa kamu ya? Ini namanya juga kenal lama Pak ya. Jadi Bapak lama ngenalin saya. Sampai beliau pergi masih belum ingat saya kayaknya. Karena kalau misalnya saya siapa Pak Satyo langsung calon dong. Itu namanya kenal cepat bukan kenal lama. Ini saya bukan sombong tapi memang ini itulah kondisinya. Sekali lagi terima kasih Pak, luar biasa tadi sambutannya dan mudah-mudahan ini tidak terasa memang 38 tahun berlaku, padahal tahun kemarin perasaan baru 37 loh Pak Satyo ya. Sekarang berlaku ke 38. Kita doakan tahun depan berlaku menjadi 39. Terima kasih sekali lagi. Dan kita akan menginjak acara selanjutnya nih Pak Satyo, yaitu penghargaan terhadap karyawan untuk penghargaan masa kerja. Ini penting sekali karena kita punya keluarga yang sangat luar biasa loyal kepada PT Brokol ini, dan kita akan memberikan penghargaan masa kerja ini melalui perwakilan tentunya. Yang pertama untuk penghargaan masa kerja 5 tahun. Nah, ini akan diwakili oleh Bapak Rudi Haryanto dari Sistem Manajemen. Ya, mungkin Bapak Rudi bisa ditampilkan dari Sistem Manajemen, dan penghargaan ini akan diserahkan oleh Kepala Teknik Tambang, Bapak Ferry Indrayana, dan juga akan didampingi oleh masing-masing General Manager atau Manager, ya, masing-masing Manajer Departemen. Dalam hal ini akan didampingi oleh Pak Febri Wiyadi Jali, saya panggil Pak Jali ya. Nah, ini dia, kita sudah bisa saksikan bersama ini penghargaan untuk masa kerja 5 tahun yang akan diterima oleh Bapak Rudi Haryanto yang mewakili dari rekan-rekan yang lain, dari Sistem Manajemen. Dan kita lanjutkan dengan berfoto bersama Pak Rudi, Pak Ferry, dan juga Pak Jali. Wah, ini masih ada lagi. Ini biasanya kalau masa kerja itu biasanya diberi cincin, Pak. Biasanya itu, karena itu menunjukkan sebuah ikatan, itu biasanya cincin. Silakan kita ambil momen ini berfoto bersama, Bapak. Iya, panitia silakan diberi apa-apa. Satu dengan senyum, tapi pakai masker juga Pak ya, senyum nggak kelihatan Pak ya. Pokoknya berbinar-binar lah yang penting. Walaupun ini webinar yang dilakukan dengan cara berbinar-binar gitu. 1, 2, 3. Nih foto dulu beliau. Terima kasih Pak Rudi Haryanto, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke Bapak Hidrologi Departemen. Nah, monggo Pak Fidriansyah, dan dalam hal ini yang mendampingi Pak Ferry kami mohon dengan hormat untuk tetap di tempat karena Bapak akan memberikan penghargaan untuk nanti semua penghargaan masa kerja, dan dia didampingi oleh Pak Ian Adriansyah. Pak Ian, monggo. Ini adalah benar sekali. Penghargaan piagam diberikan oleh Pak Ferry. Bisa sampai di sana bisa langsung difoto, tapi yang foto juga nggak perlu senyum karena Anda juga nggak kelihatan kan di foto ya. Yang senyum biar yang difoto saja. Yang foto nggak perlu tersenyum. Berikutnya Pak Yan menyerahkan juga indera mata untuk penghargaan masa kerja 10 tahun. Bapak Hijriansyah yang mewakili rekan-rekan yang menerima. Foto bersama bertiga Bapak, monggo, silakan. Iya, terima kasih.
Kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya masa kerja 15 tahun akan diwakili Bapak Ade Sunaria dari Environment Department dan juga akan didampingi oleh Pak Jali lagi nih beliau ya. Pak Jali akan mendampingi lagi karena ini di bawah departemen beliau. Monggo Pak Ade Sunaria. Iya, Pak Ade Sunaria, penghargaan kan sekali lagi diberikan Pak Ferry. Ini masa kerja 15 tahun, ini luar biasa. Selanjutnya Cindramata, Pak Jali akan menyerahkan kepada Pak Ade. Ini Pak tapi masih adik ya. Ini bapak-bapak tapi saya panggilnya adik. Gitu. Padahal bukan adik saya juga, tapi beliau Pak Ade. Ini berfoto bersama, dilanjutkan momennya ini. Silakan. Iya, terima kasih Pak Ade Sunaria, Pak Jali, terima kasih Pak Ferry, mohon tetap di tempat. Selanjutnya untuk penghargaan masa kerja 20 tahun akan diwakili Bapak Rohmat Salam. Pak Rohmat Salam dari Legal Department. Ya, karena ini Legal Department yang akan mendampingi dan menyerahkan Cindramata, mendampingi Pak Ferry adalah Pak Jimmy Carter. Wih, Bapak Jimmy Carter. Ini namanya sama dengan Presiden Amerika dulu, Bapak Jimmy Carter. Penghargaan 20 tahun masa kerja. Ini juga sudah luar biasa. Piagam diberikan oleh Bapak Ferry. Dan selanjutnya ini ada Cindramata juga sebagai bentuk wujud ungkapan terima kasih dan apresiasi dari perusahaan terhadap karyawan yang loyal. Kemudian dilanjutkan berfoto bersama, bertiga. Silakan. Iya. 20 tahun masa kerja diwakili oleh Bapak Rohmat Salam. Terima kasih Pak Rohmat, kami persilakan kembali duduk. Pak Jimmy juga terima kasih. Kemudian penghargaan masa kerja 25 tahun akan diwakili oleh Bapak Grotius Salmon Mangkole dari FPM Department, ya, jadi Fixed Plan Maintenance Department. Untuk itu yang akan mendampingi adalah Pak Zulfa. Nah, Pak Zulfa Kurniawan yang akan mendampingi Bapak Grotius Salmon Mangkole. 25 tahun. Ini waktu yang nggak singkat ini. Ini kalau zaman dulu itu, ini sudah apa namanya, pelita kelima. Satu pelita 5 tahun, ini kelima, 25 tahun. Iya, Pak Ferry menyerahkan piagam. Selanjutnya, Pak Zula akan menyerahkan Cindramata. Iya, sambil difoto. Selanjutnya berfoto bersama, bertiga, Bapak-Bapak. Iya. Terima kasih Pak Grotius Salmon Mangkole. Pak Zulfa kami mohon tetap di tempat juga, karena berikutnya mewakili penghargaan masa kerja 30 tahun adalah Bapak Rusdiansyah dari FPM Departemen juga. Dari Fixed Plan Maintenance Departemen juga, Bapak Rusdiansyah. Wow, 30 tahun masa kerja. Ini termasuk yang ikut perjuangan awal-awal ini, karena PT Broko ini 38 tahun. Tapi beliau sudah 30 tahun. Ikut bobot alas ibaratnya itu ya. Awal-awal PT Broko beliau sudah aktif menjadi karyawan dan sampai sekarang tetap setia, tetap loyal. Ini bentuk apresiasi piagam penghargaan dari Pak Ferry. Luar biasa. Ini mungkin jarang ya, mungkin secara jumlah juga di antara penghargaan tadi, masa kerja 30 tahun ini yang paling sedikit jumlahnya. Silakan berfoto bersama bertiga. Iya, terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Zulfa, dan Pak Rusdiansyah. Ini saya boleh nggak nih ngobrol-ngobrol dulu nih, Pak Rusdiansyah. Tersentuh banget, ini 30 tahun. Saya kira tidak banyak ini yang mendapat
penghargaan masa kerja 30 tahun, dan ini yang salah satu yang mewakili Pak Rusdiansyah. Bisa itu volume apa, suara audio bisa ditampilkan, audio dari Pak Rusdiansyah. Kasihan nih, 30 tahun beliau bekerja, ini mau bicara malah nggak kedengaran suaranya. Pak Rusdiansyah, apakah Bapak mendengar saya? Kalau Bapak mendengar saya, lambaikan tangan Bapak. Ya, kalau Bapak memang masih kuat ya, Bapak ini diawasi oleh kamera yang ada di depan Bapak, di samping kanan dan samping kiri. Kalau mungkin Bapak sudah tidak kuat bisa, ini kayak uji nyali jadinya ya Pak ya. Silakan dari teman-teman panitia, ini audio Bapak Rusdiansyah belum bisa keluar? Belum di-unmute. Ya, belum di-unmute ini audionya beliau Pak Rusdiansyah. Kayaknya belum bisa kita dengarkan suara beliau, padahal kita pengen tahu nih, teman-teman juga pengen tahu bagaimana bisa 30 tahun pengabdian. Bagaimana yang ada, Bagaimana bisa 30 tahun? 37 tahun. Nah, Pak Rusdiansyah, bisa diceritakan ke kita Pak, sejak kapan tuh berarti Bapak bergabung dengan PT Brokol Pak? Oke. Nah, saya bergabung di PT Brokol itu sebenarnya gini Pak. Brokol itu kan eksplorasi juga, dan saya sendiri masuk pada saat eksplorasi itu 85 ke 91 saya permanen. Itu dari satu sampai sekarang itu ya saya apa namanya saya 30 tahun. Oh, berarti Bapak sebenarnya mulai awal bergabung Bapak ya? Pak, ini tipsnya Pak, ini saya sendiri salut nih dengan Bapak, bisa bertahan setia dan loyal kepada PT Brokol selama 30 tahun, ini rahasianya apa Pak Rusdiansyah? Ini atau rahasianya kalau buat saya begini Pak ya, saya selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada saya, ya saya menikmati. Jadi apa yang diberikan ke saya, ya saya selalu bersyukur bahwa itu diberikan oleh Allah kepada saya. Jadi ya, yang kedua nih, saya bisa dia jadi ya saya mendapatkan apa namanya selalu mengikuti kan apa yang diberikan tugas dan tanggung jawab saya itu adalah merupakan yang harus saya pertanggungjawabkan. Jadi saya juga di apa namanya menghadapi gitu kan, karena saya bertahan sampai sekarang. Jadi itu Pak. Kuncinya bersyukur Pak ya, dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tapi Bapak ini asli dari Berau Pak ya? Ya, saya asli Berau Pak. Wah, luar biasa. Di Berau. Dan ya, Pak Rusdiansyah, mungkin yang ingin saya minta lagi dari Bapak, ini apa kesan dan mungkin juga apa pesan Bapak untuk mungkin keluarga besar teman-teman di PT Brokol di hari ulang tahun Brokol yang ke-38 ini Pak. Monggo disampaikan Pak Rusdiansyah. Ya, pesannya sebentar ya, teman-teman ya, berjalan dengan apa namanya, saya akan memberikan tanggung jawab kita gitu kan, bisa akan kita berikan dan ya pokoknya bagus Pak sebenarnya bisa selalu apa namanya untuk keselamatan kita juga apa itu kan misalnya ya orang kalau bekerja ya kita akan lalu ya kita
Iya. Terima kasih Pak Rusdiansyah, sehat selalu, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Rusdiansyah. Kita punya dilakukan kinerja ini yang sangat luar biasa tentunya. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini bisa meniru apa yang dilakukan oleh Pak Rusdiansyah. Selalu melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, dan tidak banyak menuntut. Nah, itu yang luar biasa. Dan tidak lupa untuk bersyukur, itu yang paling penting. Selanjutnya, kalau tadi penghargaan masa kerja, sekarang ada penghargaan yang berkaitan dengan telah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Alhamdulillah diberi kesehatan untuk tidak melakukan ini kriterianya ya, tidak pernah rawat jalan, tidak pernah rawat inap maupun izin sakit di tahun 2020. Nah, penerimanya ini kita akan sebenarnya adalah pertama, yang ketiga adalah Bapak Suryansyah nih dari Plan Operator dari Latin Mine Operation LMO Departemen. Nah, silakan Pak Suryansyah, yang akan menyerahkan adalah kepala departemen beliau dari logistik dari LMO ya, dari LMO. Jadi Bapak Bobi Rianto berarti yang menyerahkan. Tepuk tangan Bapak Suryansyah. Wah, ini sehat sekali Bapak. Kelihatan sekali dari sini semangatnya. Kemudian Pak Bobi, monggo. Foto bersama Bapak. Iya. Selamat, terima kasih. Selamat Pak Suryansyah. Tangan buat beliau. Ini yang penerima Healthy Awards yang sehat berikutnya Bapak Miss D, Plan Operator dari Sambarata Mine Operation SMO Departemen. Nah, kali ini yang menyerahkan adalah Bapak Sutamistorus dari SMO Departemen. Pak Miss D 95. Maksudnya ini beliau ini 95 apa nih? Pak Misdi dari Sambarata Mine Operation. Selamat. Foto bersama dulu. Iya. Tapi ini loh, ini melekat di MBK resmi ya. Terima kasih. Terima kasih juga Namanya di HRD 95. Dan yang berikutnya, yang pertama, ini adalah Bapak Kasyanto dari Warehouse Manager dari Logistik Departemen. Pak Kasyanto yang menyerahkan nanti adalah dari Logistik Departemen Bapak Arif Pranowo. Kami persilakan Pak Kasyanto dan Pak Arif Pranowo. Dan ini perlu disampaikan, Pak Kasyanto ini selalu meraih Healthy Award setiap tahun. Wah, berarti kesehatannya sudah nggak diragukan lagi ya. Dan sekarang menerima penghargaan yang pertama, Pak Kasyanto. Pak Kasyanto. Saya ingin ngobrol-ngobrol juga dengan Bapak ini, Pak Kasyanto. Wih, Pak Kasyanto, tahun ini penghargaan yang dilakukan tiap tahun nih Pak Kasyanto. Ngadep ke saya aja Pak, nggak usah ngadep layar. Jadi Bapak itu sudah, jadi tahun kemarin Bapak nggak rawat inap, nggak izin sakit. Berarti kesehatan Bapak ini ya, cuma Bapak nggak pernah rawat jalan, berarti jalan di rumah Bapak masih jelek gitu. Harusnya jalannya dirawat. Tapi Bapak ini luar biasa, nggak pernah rawat jalan. Pak, ini tips kesehatannya apa Pak? Kok bisa seperti itu Pak? Pak Kasyanto. Ya, pertama bersyukur.
Yang kedua, menjaga kesehatan, olahraga dan teratur, makan cukup, tidak cukup. Itu tak. Jadi Bapak udah kayak dokter aja menasihati saya ini ya. Istirahat teratur, makan cukup, olahraga. Nah, tapi mohon maaf, Bapak masih sempat olahraga juga Pak Kasyanto? Gimana Pak? Olahraganya apa kalau Pak Kasyanto? Olahraganya apa? Olahraganya jogging aja, seminggu sekali. Oh, jogging. Ya. Nah, Pak Kasyanto ini tiap tahun benar Bapak menerima Hodi Award setiap tahunnya? Alhamdulillah Bapak ini kayaknya Bapak ini ya. Berarti Bapak emang nggak pernah izin sakit? Nggak sakit ngapain? Pak Kasyanto ini izinnya bukan izin sakit, tapi izin ada keperluan keluarga yang banyak. Tapi kan yang penting bukan izin sakit, karena kriteria Hodi Award kan pokoknya nggak izin sakit. Tapi Bapak nanti nggak menerima, tapi izinnya banyak izin keperluan keluarga gitu Pak ya. Pak Kasyanto, mungkin ada yang ingin pesan dan pesan yang disampaikan dalam rangka ulang tahun ke-38 PT Brokol. Ya, sampai saya mau rekan-rekan semua dalam kondisi pandemi saat ini banyak berhati-hati dan jaga kesehatan dan pakai masker, cuci tangan semua kemudian Pak. 9 tahun. Bapak putranya 3 Pak, betul? Ya betul, 3. Sehat-sehat semua juga Pak ya? Tapi saya Lambangan sekolah kok. karena sekolah sekarang nggak harus masuk Pak ya, karena daring. Bapak juga gitu. Kalau dulu orang kerja itu kalau bolos kan di rumah gitu ya. Sekarang repot di kita pandemi ya Pak Kasyanto. Kalau mau bolos malah harus ke kantor. Karena kalau di rumah, karena semua banyak yang bekerja di work from home, kalau yang kantoran ya, WFH work from home. Kalau dulu ngantor, bolosnya di rumah. Kalau sekarang work from home, bolosnya harus ke kantor, malah repot ya. Malah. Terima kasih Pak Kasyanto. Mudah-mudahan sehat selalu. Bapak, salam buat keluarga, keluarga sehat, keluarga sejahtera. Tepuk tangan yang paling meriah buat Pak Kasyanto dong. Terima kasih Pak Kasyanto. Saya dulu juga pernah sih, pernah izin sakit, bekerja malah. Saya baru sadar setelah 2 tahun lebih. Saya ingat-ingat saya waktu saya kerja, saya kok nggak pernah izin sakit. Ternyata memang saya udah nggak bekerja di situ. Jadi ya nggak perlu izin. Dan untuk melengkapi rangkaian acara yang sudah luar biasa di pagi sampai siang hari ini, marilah kita juga meluangkan waktu kita sejenak untuk berkontemplasi, merenungkan betapa besar anugerah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sepantasnya kita juga mengucap syukur. Dan prosesi doa dan syukur ini akan dibacakan secara langsung oleh Ustadz Habib Fahmi Al-Jufri. Kepada Habib Fahmi kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai keluarga besar PT Brokol, wabil khusus jajaran direksi yang hadir pada saat ini, yaitu Bapak Arif Widartono, kemudian ada Bapak Suasono Satyo, kemudian para direksi yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, kemudian ada Kepala Teknik Tambang, Kang Ferry Indrayana, para CM, manajer, staf karyawan, dan
rekan kerja PT Brokol yang semuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tamu istimewa kita yaitu Cak Lontong. Ya, mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat walafiat, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Cak Lontong yang selalu menemani saya ketika saya mau makan takor, makan sayur, kemudian makan rujak dan lain-lainnya selalu ada lontong. Ya. Subhanallah, dimakan ribuan orang tapi nggak habis-habis Cak Lontong ini. Ya, jangan berubah Cak Lontong. Hancur ya. Cak Lontong supaya sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Padahal beliau ini lulusan teknik elektro di ITS, tapi subhanallah bisa jadi komedian dan MC kelas internasional. Ya, mudah-mudahan selalu sukses dan sehat walafiat untuk Cak Lontong. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup acara tasyakuran HUT PT Brokol yang ke-38 ini dengan doa bersama, dengan harapan mudah-mudahan doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya hajat keluarga besar PT Brokol. Mudah-mudahan selalu maju, sukses, berjaya, diberi kemudahan, kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya musqal asir wa jabul kul kasir sahiba kulli farid wa ya munya kulli faqir wa ya muqawwi kulli dhaif wa kulli makhif yasir kul asir fatashirul asir alaka yasir. Allahumma malahtaju li bani tafsir hajatuna kathir ikbi hajatina ya rab ikbi hajatil mu'minina wal mu'minat ikbi hajatil muslimina wal muslimat. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dengan kerendahan hati di hari yang indah dan berbahagia ini, kami memohon dan berdoa kepadamu ya Allah dalam acara tasyakuran yang ke-38 bagi PT Brokol yang kami cintai ya Allah. Limpahkan kepada PT Brokol, para pimpinannya, para staf, seluruh karyawan dan rekan kerja PT Brokol ya Allah, rahmatmu, barokahmu, ridhamu, maghfirahmu ya Allah, sehingga kami semuanya selalu menjadi orang-orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, PT Brokol selama ini menjadi wasilah bagi kami semuanya untuk bekerja di dalamnya, dan masyarakat Kabupaten Brau pada khususnya dan seluruh warga Indonesia untuk bekerja mencari rezeki yang baik, yang halal dan barokah. Maka berilah kemudahan, kelancaran, keberhasilan dan kesuksesan untuk PT Brokol ya Allah, kami semuanya ya Allah, dan negara Indonesia ya Allah, serta kehadiran PT Brokol adalah kehadiran yang dapat mendatangkan nilai dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan acara tasyakuran ini sebagai momentum atau simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan, sehingga dapat menciptakan atau menimbulkan ketenangan, kestabilan, kemakmuran, kebahagiaan serta kesejahteraan khususnya untuk PT Brokol ya Allah, dan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai pada umumnya ya Allah. Ya Allah, akhir ini banyak sekali cobaan, tantangan, ujian yang kami lalui, baik untuk PT Brokol maupun yang lainnya ya Allah. Oleh karena itu berikan petunjuk dan bimbingan kepada kami semuanya ya Allah, untuk bisa berhasil melewati cobaan, tantangan, ujian-ujian tersebut ya Allah. Kami hanya bisa berusaha dan berencana. Tanpa campur tangan-Mu ya Allah, maka usaha dan rencana kami tidak akan terwujud dengan baik dan sukses. Dan tanpa ridha-Mu, maka sukses dan rencana kami tidak akan bernilai sama sekali ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, mudahkan setiap urusan, rencana, usaha, pekerjaan kami ya Allah, khususnya untuk PT Brokol dan rekan kerja PT Brokol ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah keselamatan, kesehatan kepada kami semuanya, khususnya untuk PT Brokol, rekan kerja, baik para pemimpin, staf dan karyawan, dan kuatkanlah selalu hati dan bimbinglah hati kami ya Allah, agar selalu berpikir, bertindak secara benar, bijaksana dan dewasa dalam bekerja secara disiplin sesuai dengan protokol kesehatan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini ya Allah.
dan kami bisa bekerja dengan sikap proaktif sehingga bisa memajukan dan mensukseskan PT Brokol dalam menghadapi tantangan dan persaingan dunia usaha, ya Allah. Ya Allah, hanyalah kepadamu kami memohon, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Kabulkan urusan-urusan kami, ya Allah. Sebenarnya kami malu dan tidak layak untuk berdoa kepadamu, ya Allah. Tapi kepada siapa lagi kami berdoa dan memohon kecuali hanya kepadamu, ya Allah. Maka kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan doa-doa kita, hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Habib Fahmi sudah memimpin doa kita bersama dan mudah-mudahan semuanya kita panjatkan bisa terkabul. Amin. Dan ini akan kita saksikan ini sebuah video persembahan dari tim operation. Ini dia. Merayakan ulang tahun yang ke-38 tahun, panjang perjalanan yang sudah kita lalui bersama sampai dengan saat ini. Semua semangat, kerja keras, pemikiran yang telah kita tumpahkan dari direksi dan semua karyawan yang menjadikan kita masih bisa eksis sampai sekarang ini. Di usia 38 tahun yang semakin dewasa ini, dari operasi tambang batubara PT Brokol, sudah selayaknya kita semakin bisa menunjukkan kebermanfaatan kita kepada seluruh pihak yang ada di operasi kita, dari shareholder, karyawan, mitra kerja, dan masyarakat. Hendaknya bisa memberikan kemanfaatan bersama. Banyak orang bilang mempertahankan adalah fase yang sulit dalam bertumbuh. Dengan semangat kerjasama, inovasi, dan integritas, kita bersama akan bisa membawa PT Brokol menuju masa depan yang gemilang. Selamat ulang tahun PT Brokol yang ke-38 tahun. Jayalah kita bersama. Terima kasih. Ya, tepuk tangan yang paling meriah untuk jadi persembahan video dari tim operation. Wah, semangat. Nah, ini memang rangkaian acara yang luar biasa, walaupun kita baru secara virtual bisa hadir, tetapi tidak mengurangi keakraban, kehangatan, dan juga kemeriahan. Tadi juga sudah doa yang luar biasa. Habib Fahmi, terima kasih tadi, walaupun minggu-minggu saya tadi masalah. Jadi mohon maaf deh Pak Habib, bukan saya nggak mensyukuri jadi insinyur, tapi saya dapat gelar insinyur dari teknik elektro tadi yang disebutkan Pak Habib, itu saya jadi apa ya? Jadi minder. Jadi gini, ini bapak-bapak, ibu-ibu perlu ketahui, kalau misalnya saya kumpul sama teman-teman pelawak, mungkin saya bisa bangga karena saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Saya bisa bangga. Saya jadi minder karena saya jadi gelar insinyur membebani saya. Jadi terus terang, mohon maaf, bukan saya tidak bersyukur, tapi saya deg-degan kalau dipanggil insinyur. Tapi terima kasih tadi, selalu ingat saya. Habib Fahmi ini mau makan, ingat saya, ya kan? Karena makanya sering pakai lontong, dan tadi Pak Satya juga sudah mengingatkan lontong rujak cingur. Waduh, Surabaya yang makanan khasnya ini Pak Satya pasti ngopi juga makan rujak cingur pakai lontong, memang top sekali. Nah, dari sambutan-sambutan beliau-beliau, saya akan menggarisbawahi, ini konklusi dari saya, yang akan saya sampaikan di saat yang sangat luar biasa ini. Tadi
Kalau Pak Arief ini juga saya kira tidak bisa dipisahkan dengan PT Brokol ya, Pak Arief, karena dalam Mars PT Brokol tadi kita jelas-jelas bisa mengikuti tadi bersanding kearifan, selalu bersanding kearifan. Jadi Pak Arief itu nggak bisa dilepas dari PT Brokol karena selalu bersanding dengan PT Brokol, Pak Arief. Pak Arief ya, sehat selalu Bapak dan Pak Satyo juga. Bagaimana kita mengikuti arahan beliau yang disampaikan tadi, ikuti selalu yang namanya prokes, kita jaga, kita taati protokol kesehatan, kita jadi insan yang proaktif, inovatif, kreatif, tapi juga tetap mengikuti etika dan moral dari perusahaan, supaya kita juga semua bisa menjadi insan yang produktif. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau saya banyak-banyak menyampaikan nanti saya terkendala kondisi mungkin putus. Saya mulai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Semoga di usia kita yang ke-35 tahun ini, usia berapa kita cinta ini, semoga semakin kembali dan kita juga semakin giat untuk berkarya. Terima kasih untuk kehadirannya. Ingat selalu prokes nomor 1, proaktif dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.